Misalkan Bapak Ibu rahimakumullah diganti di Olobangang ko misalkan ada kabau misalkan ada kabau, adalah seorang pengembala alah panik kabau ko seharian berandam di kubangan, sudah makannya berandam di kubangan, sudah tu mandian di tuannya beliau. La barasia linta-lintanan nak di kulit kabau tu berasian kan. Besok pagi kabau ko berkubang lah beliau. Sudah tu dimandian lah beliau. Tu berkubang lah beliau. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang beramal seperti itu. Allah gambarkan dalam Al-Quran, setelah dia berbuat dosanya diampuni, berdosa lagi. Tentu ini tidaklah yang kita harapkan. Bagaimana Bapak Ibu kita istiqomah dalam beramal. Sabbihisma rabbikal a'la الذي خلق فسوى. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Al-Quran surat ke-16 ayat 92. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, tentu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan. Manakala kita bersyukur, Allah pasti menambah nikmatnya. Sesuai dengan janji Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sejenak Bapak Ibu, seperti biasa kita bersalawat bersama-sama. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala ya
Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Apa ibu le sehat sesedaya? Alhamdulillah. Semoga selalu begitu, sehat walafiat, umur panjang, rezeki murah, amal bertambah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, baru saja kita selesai melaksanakan pendidikan dan latihan di Balai Diklat yang bernama Ramadan. Dia awaklah dididik, lah didiklat selama sebulan, baru 8 hari selesainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita dan menjadikan kita kembali suci seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Karena awak baru melewati yang namanya pendidikan dan latihan, tentu kalaulah sudah latihan, makin lama makin hebat, makin lama makin santiang. Misalkan ibu-ibu, bu, misalkan ibu yang biasa ikut senam, dia ada ibu ikut senam. Ala 2,5 tahun senam, ndak yu apa gerakan tu dah. Orang kasuh beliau ke kida, orang ke muka ke belakang. Padahal senam dari tu lai tu hari senam ndak yu mengerti gerakan tu. Tu ba'ala namanya Tuhan. Seharusnya kan kalau semakin acok senam, semakin santiang. Bisa lo jadi instruktur senam sudah tulai. Tiba dia papa main bola, lah latihan, lah diundang lo pelatih. Sekian lama latihan, setiap sore latihan. Sudah tu pas tiap lomba, tiap main kalah tarui. Ya kan bak lo cara tu lah. Latihan dia rajin. Tiba di lomba kalah tarui. Itulah namanya, berarti latihan tu kurang berhasil. Yang wak harapkan supaya latihan kau makin lama makin hebat. Sebulan awak latihan, sabale bulan yang akan datang kita menjadi pemenang. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi surah An-Nahl, surah An-Nahl ayat 92 mengingatkan kita, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Jadi Allah menceritakan dulu ada padusi ko ibu yang suka menenun. Sampai kini kan ada ibu suka menenun dah. Sudah selesai tenunan ko nyorara balia. Tu nyo tenun lo balia, nyorara lo balia, nyo tenun lo balia, nyo rusak lo balia. Sudah nyo pintal nyo rusak, nyo pintal nyo rusak. Jangan seperti itu kata Allah. Jadi ada orang Bapak Ibu setelah diampuni dosanya selama Ramadan, lah keluar menjadi orang yang suci, tu sabale bulan berdosa lo balia. Tu Ramadan besok diampuni lo balia. Tu berdosa lo balia. Tu diampuni lo balia. Tu didosa lo balia. Itulah mukasih Bapak Ibu. Sama dia padusi mana mintal benan tadi, nyopuntanyo nyorara balia, nyopuntanyo balia, nyorara lo balia. Lebu dangan kau. Misalkan Bapak Ibu rahimakumullah, diganti di Olobangang ko misalkan ada kabau, misalkan ada kabau, adalah seorang pengembala Allah panik kabau ko seharian berandam di kubangan, sudah makannya berandam di kubangan, sudah tu mandian di tuannya balia lah barasia linta-linta nak di kulit kabau tu barasia kan. Besok pagi kabau ko berkubang lah balia, sudah tu dimandian lah balia, tu berkubang lah balia.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang beramal seperti itu. Allah gambarkan dalam Al-Quran, setelah dia berbuat dosanya diampuni, berdosa lagi. Tentu ini tidaklah yang kita harapkan. Bagaimana Bapak Ibu kita istiqomah dalam beramal. Latihan selama puasa itu harusnya makin lama makin hebat. Latihan solat berjamaah tarawih 23 jawitir 23 satu hari sudah rayo nak do mencoba ke masjid lain padahal latihan tu latihan nak do berjamaah lain. Bapak Ibu, solat tarawih itu wajib atau sunat? Sunat muakkad kan, anak 5 waktu 5 waktu wajib, nah sunatnya kajaya nah wajib ditinggalannya. Nyo na 5 waktu yang wajib. Jadi selama Ramadan awaklah dilatih. Baca Quran terkait dulu Bapak Ibu. Tilawatil Quran selama puasa petang, alhamdulillah Bapak Ibu ada yang khatam Quran. Tamat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sudah Ramadan kau harusnya istiqomah selalu tilawatil Quran. Itu baru orang yang menang nama itu. Laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid at-ta'atu yazid. Bukanlah berhari raya itu dengan memakai pakaian yang serba baru, tetapi hari raya itu adalah ketaatan yang bertambah kepada Allah. Orang memahami hari raya foto baru, baju baru, sarung baru, talakuang baru. Ya kan, saudara baru buliahlah nak masalah ke do. Nak baage do kok leta bali na baru rancak bana. Tapi maknanya bukan itu yang dituntut oleh agama kita. Yang dituntut adalah at-ta'atu yazid, bertambah-tambah taat kepada Allah. Itu yang diinginkan yang sebenarnya Bapak Ibu. Maka dalam suasana dan nuansa Syawal, Bapak Ibu, harusnya makin lama makin meningkat. Grafik awak tu vertikal, dak horizontal. Vertikal tu naik terus. Jangan sampai horizontal tak itu tahu nak baru rubah ada. Ya kan? Awak tu gadi tak itu yo. Waktu laba bini, waktu laba suami tak itu lo. Laba anak tak itu, laba cucu tak itu. Nak ada berubah sekali Allah. Horizontal. Yang diminta adalah vertikal. Semakin meningkat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang meningkat? Yang meningkat dari kita itu apa? Nan pertama meningkat kualitas iman awak. Setelah diklat awak Ramadan kau, iman awakku semakin berkualitas. Oh Bu, apa iman yang berkualitas? Iman yang berkualitas adalah iman yang tak bercampur jo kesirikan, iman yang tak bercampur jo tahayul, bid'ah dan kurafat. Yo sabana murni tu tauhid karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada bersirik-sirik lain. Kalau ada apa-apa dan pakai pemani sampai kini, Allah tu campalai. Kalau nak lemu sasek tu buang lai, pak kamati pak. Tu berasian diri awak ko dengan tahayul, bid'ah dan kurafat. Kemudian kesyirikan. Ilmu buruk tu buang lai. Ibu-ibu yang pakai susu tu campaan lai. Yang pakai jimai tangka apa nama? Tangka pelasi, tangka bala lah kena mau yo. Campaan lai. Itu merusak iman. Samo jo orang membek rumah serupa sarang laba-laba. Yo la rapuh bana, lunak bana. Ibu bapa rahimakumullah, iman yang berkualitas, iman yang hebat, iman yang kuat, iman yang tak bercampur dengan syirik, tahayul, bid'ah, kurafat. Nan manggale na bakadai na setiap pagi setiap sore mamasang-masang paure, seseraan. Allah tu cegak lai.
dia pakai itu lain. Anak dipakai itu, dia takana dia pa ibu pamanciang rasaki bahas supaya kadai laris Al-Baqarah 261. Pancinglah rasaki itu dengan infak dan sedekah. Banyak berinfak, banyak bersedekah, insyaallah. Aduh, Allah ganti dengan 700 kali lipat. Dan dalam Al-Baqarah dikatakan begitu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan menanam satu biji tanaman lalu tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100 biji, 700 kali lipat. Ibu bapak rahimakumullah, jadi iman yang murni, iman yang berkualitas, iman yang tidak bercampur dengan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Kemudian yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas ibadah kita. Pertama kualitas iman, kemudian kualitas ibadah kita setelah hari raya ibadah awak berkualitas. Yang mana ibadah yang berkualitas? Ibadah yang berkualitas adalah satu, ibadah yang ikhlasun niyah. Ikhlas niatnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Itu ibadah awak berkualitas tu. Murni niatnya lillahi ta'ala. Apa ibu nak solat subuh tadi? Usalli fardas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Yo karena Allah saya solatnya. Jangan karena ulah. Karena ulah sesuatu karena Allah. Kemudian ibadah yang berkualitas, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah kau tak banyak nyawa dah. Oh, walaupun seolah-olah rancak bantuannya tapi tak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka fahuwa raddun. Amal itu tertolak. Bantuan rancak, yo rancak banas seolah-olah, tapi tak ada contoh dari Nabi tu. Tak ada guna dah, Ibu. Tak ada manfaatnya tu. Tertolak. Utang dibayar, lansai tak. Arang abi pasti binasu. Minyak abi sambal tak lama. Jadi dalam beribadah, dalam beramal harus ada contohnya dari Allah dan Rasulnya. Jadi buik-buik nanalah hado pasal nak tamalan dia buat kan? Nanalah hado pasal nak tamalan dia buat. Apa le bado-adoan. Lepas ibu dangan kau. Jadi bapak ibu rahimakumullah, iman yang berkualitas, ibadah yang berkualitas, ibadah yang pertama niatnya lillahi ta'ala, yang kedua sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Walaupun rancak rupanya, tapi tidak ada Nabi yang rajon, tidak diterima. Kemudian bapak ibu yang dirahmati Allah, yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana tadi kualitas, sekarang kuantitas. Dari jumlah, dari rutinitas ibadah kita semakin meningkat. Setelah Ramadan bapak ibu diharapkan awak selama puasa lah puasa sebulan suntuk. Setelah raya biasa puasa sunat. Kalau kini selama bulan Syawal puasa apa bapak ibu? Puasa 6 nak? Puasa 6 atau puasa Syawal. Kita tuntaskan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Kemudian setelah itu biasakan puasa Senin dan puasa Senin dan Kamis. Jadi kualitas iman kita, kualitas ibadah kita meningkat, kuantitasnya juga meningkat. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat, umur panjang, rezeki murah, amal bertambah. Inilah yang dapat kita sampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.